Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Mu'ayyad, ya Munajjad, ya Imam al-Qiblatain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wal syukurillah bahwa pada malam hari ini kami diberi rahmat dan hidayah, kami diberi kesehatan, kami diberi ketenteraman, sehingga kami bisa untuk menjalankan dharma, yaitu kita menguak atau kita mendatangi setiap makam-makam yang ada di sekitar daerah kami atau di kabupaten kami atau wilayah kabupaten. Nanti kalau sudah lama kita sudah habis makam ini bisa ke lain kabupaten. Yang intinya kita datang ke makam adalah untuk mendoakan arwah-arwah yang telah meninggal, baik itu kecil, besar, tua, muda, yang kerawatan tidak kerawatan. Kami berusaha untuk mendoakan biar kehidupannya di alam kubur bisa tentram, damai, kemudian bisa diampuni segala dosa-dosanya, diberi kejernihan, pepatang, jembar kuburi padang darah ini diaku marang pengirane. Amin. Pemirsa, ini kita berada di bawah pohon yang sangat besar. Pemirsa, iya. Kelihatan ya? Kelihatan, Mbah, daunnya juga sangat rimbun sekali. Kita di bawah sini, kenapa kita berada di bawah pohon? Kita aling-aling pohon ini biar tidak ditanya-tanya masyarakat, pemirsa. Iya. Biar kita aman, kemudian kita bisa tenang kalau kita berbicara di dalam area makam. Makam ini disebut makam patuk. Kenapa dinamakan patuk? Kita pun tidak mengerti. Mungkin di situ kan ada perbatasan terakhir kuburan. Oh iya. Jadi, istilahnya kedaduk gitu, Pak, ketotok gitu. Jadi dulunya itu menjular ke barat, kemudian dikurangi untuk jalan raya ini gitu loh. Sehingga dinamakan kuburan patuk. Sudah beratus-ratus tahun sudah namanya kuburan patuk gitu loh, Pak. Saya pernah uji nyali di sini bersama anak saya, kemudian ada sosok, terus anak saya ketakutan, saya mundur. Khawatir saya nanti anak saya kesurupan, nanti dilihat orang jadi bahan tontonan orang gitu. Pemirsa, kita sudah berada di makam
Patuk. Kami berniat tulus dari hati adalah untuk mendoakan para jenazah atau para arwah yang bersemayam di alam kubur. Dengan niat kami untuk mendoakan agar para penghuni kubur bisa diampuni segala dosa-dosanya, bisa dilapangkan kuburnya, bisa diterima di sisi Tuhan, kemudian dikurangi atau dihapuskan dengan siksa-siksa yang di alam kubur, kemudian dimasukkan di arena genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, yang namanya dunia gaib kita sulit untuk dibongkar karena kita manusia yang hidup di alam gemelar. Jadi semestinya kita tidak boleh terlalu mengobok-ngobok kepada jagatnya lain atau dunia lain. Adapun mengerti ya cukup kita mengerti saja, pemirsa. Pemirsa, kenapa saya punya inisiatif apabila senggang selalu mendatangi dan mendatangi ke alam kubur atau ke kuburan. Kalau kita masuk ke area kuburan, itu bisa dikatakan kita syirik atau musyrik bagi orang yang belum paham apa yang saya niatkan, apa yang saya tujukan. Kami datang ke kuburan tidak menyembah siapapun, baik itu arwah atau baik itu astral atau dedemit, sama sekali kita tidak menyembah. Kita tidak tunduk kepada astral-astral atau kekuatan jin apapun. Kami hanya tunduk dan patuh kepada Gusti Allah, Gusti Kang Mo Suci, Gusti Kang Mo Welas lan Asih, Gusti Kang Rubing Jagat, Gusti Kang Mo Kuwasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu ditandaskan pemirsa, kedatangan kami tidak mengagungkan atau tidak menyembah barang-barang yang tidak perlu disembah. Sesembahan kami adalah Gusti Allah yang menciptakan diri saya sendiri dan menciptakan jagat raya seisinya. Kenapa saya datang ke alam atau area kuburan? Karena saya pernah bermimpi yang sangat-sangat aneh sekali. Yang sangat-sangat aneh sekali. Mimpi yang tidak pernah aku lupakan sampai sepanjang kapanpun selama saya hidup. Bahkan saya pun mati mungkin masih teringat bahwa saya bermimpi 2 malam berturut-turut. Dan anehnya setelah bermimpi saya menangis terseduh-seduh, tidak ada masalah, tidak ada sebab. Tangisan saya seperti ditangiskan oleh Allah, ditangiskan oleh Gusti Kang Mo Suci, sehingga nangis saya tidak sadar, berjam-jam tidak bisa dihentikan. Kemudian istri saya menyarankan untuk sholat tahajud, baru reda. Kenapa saya menangis? Mungkin saya bermimpi mati. Saya posisinya dilayat berbagai puluh-puluh orang, dan di depannya itu ada lubang kubur yang dikerumuni orang. Ternyata ada sebuah pocong yang diturunkan ke ruang kubur. Nah, ketepatan pada saat itu saya pun juga berdiri tegak di atas luang, di atas joglangan, di atas liang kubur, pemirsa. Saya bisa melihat siapa yang melayat, siapa yang datang, terus kemudian bagaimana bayangan tentang ruang kubur itu. Setelah jasad saya, setelah raga saya dimasukkan ke liang kubur, kemudian dimiringkan, saya mendekati pemirsa, atau mengintip bahwa pada saat tali pocong dilepas, ternyata itu adalah wajah saya, itu adalah jasad saya yang terkapar di ruang kubur. Kemudian esok harinya juga bermimpi yang sama, pemirsa. Di dalam impian saya yang kedua,
saya dihimpit oleh sebuah gedung cungkup yang berjalan, yang menjepit pundak saya kanan dan kiri. Benteng 2 itu saya hancurkan, kemudian menjadi debu, dan saya pulang diiringi oleh sosok seperti manusia yang berjenggot putih, berbusana putih, tanpa bicara, tanpa bergerak. Dia mengintai saya di belakang saya. Jadi kejadian mimpi itu, saya mempunyai keanehan yang tidak bisa saya ceritakan kepada Anda semua. Seperti hanya impian itu memberikan pesan-pesan kepada saya, memberi sesuatu amaran atau perintah pada saya, memberikan suatu wejangan terhadap saya, dan wejangan itu tidak boleh diwejangkan orang lain. Wejangan-wejangan itu berkali-kali saya buktikan, berkali-kali saya laksanakan, ternyata tidak pernah meleset, selalu benar, dan selalu benar. Semenjak saya bermimpi saya meninggal, anehnya saya sering dimintai tolong orang-orang, yaitu untuk menolong orang yang matinya sulit, pemirsa. Jadi ada orang yang meninggal sulit, ada yang sudah koma berbulan-bulan tidak meninggal, ada yang berpuluh-puluh tahun tidak meninggal. Kemudian yang lucu lagi, ada orang yang hidup, ada yang hidup dia minta mati. Sebenarnya itu nggak boleh. Atas perintahnya, saya hanya menceritakan kehidupan di alam akhir, dan saya tambah dengan beban wejangan-wejangan itu. Orang tersebut tidak lama kemudian sudah tidak bisa bicara, jarak 2 minggu juga meninggal. Dan itu tidak 1 kali, 2 kali, berkali-kali. Ada lagi saya dipanggil ke daerah Gerajakan Banyuwangi, ada orang terkapar sudah 18 hari keadaan tidak bisa bicara. Dia terbujur kaku, bahkan dirubung sama lalat, tapi masih hidup. Terus kemudian saya bacakan wejangan-wejangan pada saat dapat mimpi itu. Saya mendapatkan wejangan dari saya mimpi mati itu. Saya wejangkan kepada orang yang sakit, yang terkapar itu, yang menjadi aneh dan ajaib. Orang yang 18 hari tidak bergerak sama sekali, ternyata dia langsung meronta-ronta, sakaratul maut, yang bersuara mengerikan. Anehnya lagi, orang tersebut terangkat tubuhnya ada sekitar 30-40 cm dari pestar atau dari lantai. Saya benar-benar kagum, saya benar-benar takut, saya benar-benar merinding, dan saya benar-benar kagum sekali atas kejadian tersebut. Kenapa pada saat dulunya tidak bergerak, pada saat dibacakan dengan wajangan tersebut langsung terangkat. Kemudian saya diperintahkan saudaranya untuk mempercepat biar dia berjalan ke rahmatullah. Saya kasih air putih, saya suruh meneteskan di dahi atau batuk, di pusar atau di udel, dan bulu yang ada di jempol kaki. Seketika diteteskan masih ke arah bon-bonan atau batuk, turun ke udel sudah meninggal, pemirsa. Itulah saya benar-benar sangat terharu, sehingga saya mendatangi kubur-kuburan seperti ini adalah merupakan latihan saya, pelajaran saya, agar saya tidak sombong, agar saya selalu ingat kematian, agar saya ingat kepada Allah bahwa suatu saat nanti, bahwa suatu zaman nanti saya pasti akan terkapar, terbujur kaku, dan diiringi orang-orang dimasukkan di dalam ruang kubur, pemirsa. Sehingga kalau orang malam-malam ke area kuburan, otomatis, pemirsa, itu pasti kesombongan tipis,
karena banyak ketakutan dan ketakutan. Jadi orang yang sangat sombong, orang yang merasa kuasa, orang yang merasa pintar, orang yang merasa viral, orang yang merasa sakti, apabila merenungkan di arah kuburan, maka mestinya orang tersebut tidak punya daya apa-apa. Mestinya orang tersebut harus ingat bahwa kesaktiannya dia, kekayaannya dia, keviralan dia, kewibawaan dia, jabatan dia akan sirna, akan ditinggalkan pada saat Allah mengutus malaikat untuk mencabut nyawa kita. Kalau toh dicabut nyawa kita, enak saja kalau kita itu hanya waktu sedikit atau waktu kilat. Yang paling susah apabila kita diberi ganjaran sakit berbulan-bulan, kemudian sakit yang seperti koreng, sakit yang seperti nanah, sakit yang membusuk hingga orang tidak ada yang mengunjungi, bahkan anak dan keluarga tidak mau merawat. Betapa sakitnya pemirsa kalau kita andai kata menjadi orang seperti itu, dan kita mati itu tidak tahu pemirsa, kita mati nanti baik atau tidak, husnul khotimah atau tidak, karena yang tahu kematian kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepintar-pintarnya orang tidak akan tahu matinya orang lain, termasuk matinya dirinya sendiri. Biasanya orang hanya bisa melihat orang mati, biasanya orang tahan melihat orang yang sakit, tapi dia tidak tahan membayangkan, menceritakan bahwa kita nanti sakit, kapan kita sakit, kapan kita mati, kapan kita dikafani, kapan kita disolati. Itu biasanya jarang-jarang orang mau membayangkan. Yang dibayangkan hanya orang yang meninggal. Tapi diri kita sendiri, dia tidak mau, takut membayangkan kita mati, itu takut. Karena orang hidup ini maunya nggak mau mati. Orang hidupnya maunya ingin hidup terus, enak di dunia terus gitu loh. Jadi nggak ada orang yang ingin bertahan yang ingin mati lah. Semua ingin bertahan di alam dunia, alam gumelar, alam nikmat, alam jagat raya ini. Tapi bagi orang-orang yang muslim, bahwa dunia hanya sementara, yang paling nikmat adalah masa-masa berdekatan di arena atau di kekuasaan atau di ruang lingkup atau di genggaman Allah atau di hadapan Allah. Itu adalah hari-hari, masa-masa yang paling nikmat, masa-masa yang paling nyaman bagi orang-orang muslim dan mukmin, bagi orang-orang yang suci, bagi orang-orang yang benar-benar amar ma'ruf nahi anil munkar, menjalankan perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Pemirsa, ini saya berada di tengah-tengah makam. Saya percaya bahwa arwah-arwah yang di sini pasti mendengar apa yang saya ucapkan, pemirsa. Bahwa jagat itu dibagi dua, jagat gaib dan jagat bulmelar. Jagat halus dan jagat kasar. Sing jelas, jagat halus malah bisa melihat kita, bahkan kita malah justru sulit untuk melihat jagat halus atau bangsa halus. Jadi jelas di arena ini pasti ada bangsa halus, pemirsa. Semoga apa yang saya utarakan nanti sebagai iman kita, pemirsa, sebagai peringatan kita, pemirsa. Kita pasti akan mati, pemirsa. Ingat, kita pasti akan mati. Mati jangan sampai tersiksa. Matilah yang dengan husnul khotimah, mati sampurno, manunggaling kawulan Gusti dadi sawiji. Inna sholati wa nusuki wa makyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu cita-cita kita bersama, pemirsa. Sehingga pada malam hari ini, kalau kita mestinya bisa membayangkan bahwa ini maesannya banyak sekali. Sebenarnya maesan-maesan itu ada merupakan suatu bangunan, tapi di bawahnya itu kan jasad orang. Di bawahnya ada mori-mori, ada pocong-pocong. Andai kata kuburan itu dibongkar total, di dalam area, di dalam tanah ini banyak kerangka-kerangka manusia, banyak tulang belulang, banyak kain kafan yang baru atau yang lama, yang busuk atau yang masih baru. Kadang kalau ada yang meninggalnya beratus-ratus tahun, malah justru malah utuh, malah tidak busuk, pemirsa. Itulah keajaiban Allah.
keajaiban jagat raya. Jadi belum tentu kalau mau hanya seutas mori langsung bisa membusuk sekitar 10 atau 30 tahun, bahkan ada yang ratusan tahun tidak membusuk. Kenapa tidak membusuk? Itu adalah rahasia Allah. Kita tidak usah berbicara hal itu, karena nanti salah persepsi, kita malah disalahkan orang banyak. Yang jelas kita di sini tahu bahwa banyak kuburan dan makam yang baru saja meninggal. Ada yang 1 hari, 7 hari, 5 hari, ada yang 1 bulan, banyak yang baru-baru pemirsa. Sehingga kita kesini benar-benar mengagumi, kita benar-benar kekes, prihatin dan nelongso. Kita bercermin bahwa bagaimanakah kita yang disanjung orang, bagaimanakah kita yang makan enak, kumpul keluarga, kumpul cucu, kumpul anak, kita ke kota, kita ke mall, kita kemanapun, kita selalu bahagia dan senang sekali. Terus kita melihat ke belakang bahwa kita adalah diancam oleh kematian, bahwa nyawa kita dikurangi satu hari, misalkan umurnya sekitar 60 tahun, dikurangi 50, suka tinggal 10 dikurangi 1 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya tepat 60 tahun kita sudah dicabut nyawanya. Pada hari itulah malaikat datang pencabut nyawa yang diutus oleh Allah untuk selesai tamat riwayat hidup kita di alam dunia ini. Makanya kita harap kita ingat bahwa kita harus persiapan apabila kita nanti pulang, kita bisa memperoleh hasil-hasil karya kita, hasil-hasil ibadah kita, hasil-hasil bakti kita kepada Allah, hasil-hasil kita sebagai orang jujur, hasil-hasil kita sebagai orang yang benar. Itu nanti akan kita kumpulkan, kemudian dinilai oleh Allah, kemudian kita akan menikmati, kita akan tahu berapa persen atau berapa jumlahnya kebaikan kita, bahwa Allah tidak akan mengurangi nilai 1 tetes pun, 1 embun pun, tetap dinilai bahwa baik dinilai baik, buruk dinilai buruk, sekecil-kecilnya baik pasti dinilai, seburuk-buruknya kecil, seburuk-buruknya sekecil pun tetap ada nilainya. Jadi baik dan buruk tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, di sini saya menyimpang bahwa di atas sana ada orang yang bertapa yang namanya Jin Panji Anom. Dia sudah 8 tahun di atas bukit sana. Itu dia bilang, saya tanya bahwa apakah pernah bertemu sosok-sosoknya yang ada di sini. Katanya banyak, ada siluman ular, ada siluman berorong, kemudian ada seperti orang-orang yang berbusana kejawen, kemudian ada lagi yang yaitu hasil terawangan yang ada di indera saya. Saya hanya bisa menerawang pakai indera karena saya sejak kecil sinau indera. Sehingga peri yang ada di kompleks ini, area sini, kalau Panji Anom katanya namanya Den Ayu, tapi terowongan saya namanya Ningsih, namanya peri Ningsih. Jadi disebut Den Ayu Ningsih. Den Ayu Ningsih, kalau benar namamu adalah benar Den Ayu Ningsih, apabila Anda ingin menemui saya siap untuk berhadapan secara langsung. Saya tidak akan berniat jahat, justru saya ingin berbuat baik kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena kita tahu bahwa Allah akan menyayangi hasil ciptaannya. Tidak mungkin Allah akan benci dengan ciptaannya. Allah selalu menyayangi apa yang diciptakan, baik bumi dan di langit, baik makhluk apapun, itu adalah ciptaannya Allah. Dia menciptakan, dia pasti mencintai hasil ciptanya sendiri. Pemirsa, kita tunggu sejenak, barangkali Mbak Ningsih yang katanya Den Ayu bisa hadir pada malam hari ini.
Yang namanya peri itu tidak pandang bulu pemirsa, bisa siang datang, di tempat keramaian juga bisa datang, di alam sepi juga mau datang. Jadi salah kalau kita persepsi kalau di tempat ramai tidak ada astral, salah. Itu bisa terjadi. Bahkan di mal-mal pun juga ada, di rumah sakit itu banyak yang apa itu di kamar mandi menangis dan sebagainya. Jadi dia tidak takut dengan keberadaan manusia. Cuma mereka mau hadir apa tidak gitu loh. Karena yang namanya astral yang bersifat asap atau bersifat zat halus, kalau dia mau wujudkan itu juga resikonya tinggi pemirsa, punya resiko gitu loh. Seperti kita kemudian masuk ke dunia gaib juga punya resiko gitu loh. Kalau kita bisa resiko kematian, kita bisa resiko luka dan sebagainya. Jadi kalau memang kita pemirsa, itu ada cahaya pemirsa. Ada cahaya, mungkin Mbak Ningsih datang pemirsa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil azim. Hadir. Saya datang untuk meliput Anda. Saya tahu ada cahaya yang bersinar di daerah sini pemirsa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mbak Ningsih mohon hadir, nggak masalah, kita bisa berteman Mbak Ningsih. Kalau Mbak Ningsih hadir, berarti tebakan saya, ramalan saya benar. Anda bernama Mbak Ningsih. Kalau orang-orang sini mengatakan Den Ayu, mungkin apakah keturunan Raden apa gimana ya? Hadir saja. Monggo Mbak, hadir Mbak. Tadi ada dua cahaya di sini, kemudian lari ke sini pemirsa, ke pohon itu, pohon kemboja ini, di tumbuhan ini bercahaya, kemudian ke sini. Silahkan hadir Mbak. Kita juga sama-sama hamba Allah. Jadi Anda tidak usah takut dengan saya, dan saya pun satu jengkal pun, satu titik pun tidak takut sama sekali menghadapi apa saja yang ada di sini. Apa saja, silahkan datang. Karena kita benar-benar beriman, kalau kita benar-benar percaya Allah ada, jadi tidak ada yang kita takuti kecuali hanya kekuatan Allah saja. Dan saya tahu bahwa astral apapun, ya, kalau orangnya beriman, ya, nggak mau mengganggu, gitu loh. Karena bangsa halus juga punya iman. Bangsa halus juga ingin surga, sama seperti kita, gitu loh. Yang penting kita baik kepada seluruh umatnya Allah. Pemirsa, nggak mau memujudkan pemirsa, mungkin apa takut ya. Tadi sudah hadir pemirsa. Monggo datang Mbak Ningsih. Tadi saya di rumah, itu saya tidak nerowong. Kemudian ada lutupan indera saya, itu ada sebuah sosok orang cantik, benar yang dikatakan Panji Anom, berbusana putih. Namaku bukan Den Ayu. Den Ayu itu yang menamakan orang lain. Nama saya adalah Ningsih gitu loh. Makanya tadi saya langsung ke sini karena sudah ada sinyal di rumah gitu pemirsa. Ya sudah, namun menampakkan diri nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Toh kita kan hanya menunjukkan kepada pemirsa bahwa apa yang saya ucapkan itu benar, itu aja lah. Saya untuk datang ke kuburan tidak harus mencari dan mencari pewujudan. Kita bikin konten itu bukan konten penelusuran, pengungkapan misteri. Tapi dulunya rencananya begitu. Dulunya ingin membuat konten itu pengungkapan gaib atau astral. Tapi setelah saya pikir-pikir, lebih baik kita arahkan ke alam akhir, ke alam surga, atau pada alam akhir kalau nanti kita mati, kita biar bisa ke genggaman Allah itu. Nah, kita nanti berburu hantu malah nanti kan lain tujuan nanti malahan.
kita tidak oleh hasil, tidak oleh apa-apa itu. Hanya mendapatkan penonton yang banyak, mendapatkan subscribe yang banyak. Tapi kita untuk surga, untuk masa depan nanti kita tidak oleh apa-apa gitu. Tapi kalau kita membicarakan tentang surga neraka, kita membicarakan dengan kebaikan keburukan, kita bicara kematian, kita nanti akan mendapatkan ganjaran atau hadiah dari Pangeran. Assalamualaikum Bu Sutini. Ingkang sedo Rebo Wage tanggal 5 bulan 10. Assalamualaikum salam. Mugi pinaringan rahmatipun Allah dipun aku panjenengan ing alam kubur tentrem ayam sinem-sinem padang dalane jembar kubur di aku pangerane lepas parane rasane boten panas ning alam kubur ning malah adem Bu. Nggih, kita suwang-suwang monggo dengan ngadep datang pangeran. Mugi dipun ngapura dosa panjenengan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, ini durasinya sudah lama, sudah panjang sekali. Jadi kita terlalu panjang nanti khawatir kita malah justru teman-teman bosan dengan apa yang saya liput. Semoga atas gambar ini, konten ini pemirsa bisa menguntungkan bagi kita teman-teman, kemudian juga bisa memetik nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai budi agar kita nanti tidak ketilik, kepleset. Ternyata ning donya kuwi ora sembarangan, ning donya kuwi alat utawa ragam utawa wektu sing kanggo bekti marang pangeran, wektu sing kanggo njaluk ngapur marang Gusti, wektu sing kanggo persiapan untuk alam ke masa depan, untuk hari alam akhir nanti, biar kita hidup tentram, bahagia, kemudian manunggaling kawula Gusti menyatu ke hadapan Allah. Ilahi minallah fabir minallah, inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Pak Ningsih tidak datang Mbak Lulu. Okay. Tapi sudah memberikan cahaya, mungkin dibenarkan Ramadan. Pemirsa, ini Mbak Lulu saja membantu saya sampai ini anaknya kecil. Nah, ini anaknya. Ini kalau Mbak Lulu sudah dibiasakan Mbak Lulu ya. Yeah. Biasa ke tempat-tempat keramat yang kemarin masih mati 5 hari, 7 hari, 1 hari kita mendoakan. Biar nggak kaget Mbak. Ya, biar besok jadi orang yang baik, orang yang beribadah, orang yang bertakwa gitu Mbak. Ini tadi waktu Mbak Kendil bilang ada cahaya, ada kemunculan, dia juga langsung bangun Mbak. Langsung bangun ya? Ya langsung bangun. Oh iya ya. Ya mungkin dia tahu lah. Iya. Semoga anak ini nanti jadi anak yang soleh, amin, yang berbakti kepada orang tua, amin, berbakti kepada negara, nusa bangsa, menjadi orang yang baik. Kemudian sebagai tokoh-tokoh bisa mengajak teman-temannya menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, amin, orang yang muslim dan mukmin. Saya doakan Mbak, semoga anak ini nanti bisa jadi orang yang menghamba kepada Allah. Amin. Jadi Mbak Lulu ini bawa anaknya, pemirsa, makanya HP-nya saya bawa itu loh. Seperti ini pemirsa. Jadi kehidupan di kubur itu pasti ada yang aneh itu. Padahal ini masih sore loh pemirsa, ini masih jam 9 lebih kok. Yeah. Langsung saya mengucapkan Mbak Ningsih langsung ada cahaya. Tadi di rumah saya sudah diberi bocoran ya. Diberi bocoran, namanya bukan Denayu, namanya Ningsih gitu. Ya semoga saya doakan Mbak Ningsih yang berada di ruang sini selalu diberi pengayuman oleh Tuhan. Terus apabila punya kesalahan di alamnya dia tidak tahu itu apa, yang penting sosoknya namanya Ningsih, biar diampuni oleh Allah, diistimewakan oleh Allah, kemudian dia diberikan kursi-kursi yang nikmat untuk kelenggahan di alam akhir nanti.
akan bagaimana Mbak Ningsih kelihatannya ya suka orang baik Mbak Ningsih itu. Jadi kita tidak nganggu kan Mbak Ningsih jahat itu sudah menyawati waktu pemirsa. Iya. Saya sering itu dihantam batu-batu, kemudian ranting-ranting kayu seperti ini jatuh-jatuh gitu. Ini aman terkendali kita pemirsa. Jadi kita mungkin disetujui oleh para penghuni astra yang ada di sini dan penghuni di area Kuburan Patok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khususan dumateng arwah ingkang mapan wonten Kuburan Patok sedaya ageng alit nom tuwa jalur STI mugi-mugi dipun ngapura dosanipun dipun lapangaken kuburanipun dipun padangaken dalanipun sembara kubur paseparane ki aku marang pangerane manunggal dadi sawiji marang pangeyaning Gusti tansah ayem sinten jinem lan permanem adem ayem ing alam kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mugi-mugi arwahipun ingkang mapan wonten ing mriki sedaya mawon sepuh anom jalur estri utawa anom sing kerabat tidak kerawatan. Baik yang dekat, yang jauh, yang baru, yang lama, yang sedang, yang baru meninggal semuanya semoga diayomi oleh Allah di ngapura dosane kabeh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rasul. Mugi-mugi kepunden kula, kadang-kadang kula, mitra kula, mugi-mugi sedaya penghuni ing alam kubur menika tansah dipun ngapura dosanipun, tansah dipun paringi adem ayem wonten ing jagatipun. Ya Allah, ampuni dosa-dosanipun para ahli kubur ingkang wonten mriki ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana butuh ya nasyaitonir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah samad lam yakul ahad. Qul Allahu ahad. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Qul Allahu ahad. Allah samad lam yalid wa lam yakul lahu ahad. Ini sejatine hambanipun Allah. Nyuwun pangapura dumateng arwahipun ingkang wonten ing Kuburan Patok sedayanipun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kula. Ampuni dosa-dosanipun bapak kula ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Rabbana fid-dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadullah. Qulillahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Fatihah.